Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan Pak, nama saya Jusnawati dengan NIM 2040101 0082 dan rekan saya Rehan Aniate Mas Rehan. Sultan 2004 01 2004 01 07 045. Baik Pak, di sini kami akan mempresentasikan dari tugas kelompok mata kuliah data mining yang mana soal dari tugas tersebut lakukanlah penelitian menggunakan sebuah teknik data mining. Eh, Baik, langsung saja. Ini yang pertama pendahuluan. Koperasi Syariah Ikhlas Sejahtera banyak menjual produk, banyak transaksi di setiap harinya, namun masih dilakukan dengan cara manual, sehingga mungkin saja terjadi banyak kesalahan serta tidak akuratnya laporan. Banyaknya transaksi juga dijadikan dokumen saja terselip. Kumpulan data transaksi jika dibiarkan saja selama berbulan-bulan, maka data tersebut hanya akan menjadi data yang tidak berarti dan akan menjadi faktor penghambat dalam peningkatan pelayanan. Pembelian sering sekali dilakukan secara bersamaan dalam satu waktu, sehingga terjadi antrian di dalam toko. Oleh karena itu, pada penelitian ini, penulis mengelompokkan produk yang tersedia menjadi dua kategori, yaitu food dan non-food. Untuk meliputi makanan dan minuman, sedangkan produk non-food meliputi produk rumah tangga, ATK, alat perlengkapan, penempatan barang, dagangan yang tidak berpola, kadang membuat situasi menjadi tidak teratur. Konsumen harus berputar-putar mencari barang yang diinginkan karena kondisi tersebut. Ya, lanjut. Nah, di sini kita masuk bab yang kedua, yaitu metode. Penelitian adalah suatu proses, yaitu rangkaian langkah-langkah yang dilakukan secara terencana dan sistematis, guna mendapatkan pemecahan masalah atau mendapatkan jawaban terhadap pertanyaan-pertanyaan tertentu. Surya Brata, kutipan dari Surya Brata 2014. Langkah-langkah penelitian diawali dan salah dengan cara melakukan observasi dan wawancara di Koperasi Syariah Ikhlas Sejahtera. Setelah itu, penulis mengumpulkan data penjualan food yang nantinya akan dinormalisasi agar tidak terjadi data yang berulang. Lalu akan dilakukan pemilihan atribut dan pembuatan dataset. Setelah itu, aturan a priori akan ditetapkan serta akan dibantu menggunakan tool Tanagra untuk dianalisa sehingga mendapatkan hasil pengujian dan kesimpulan. Nah, di sini ada bagan atau ilustrasi ya dari sumber penelitian. Yang mana di sini yang pertama ada identifikasi masalah, observasi dan wawancara, yang lalu pengumpulan data, lalu transformasi dan normalisasi data, selanjutnya pemilihan atribut dan pembuatan dataset, lalu penerapan asosiasi, lalu analisa dengan algoritma a priori dan tool Tanagraph, lalu yang terakhir hasil dan kesimpulan. Gambar ini merupakan tahapan penelitian. Hasil dan pembahasan. Tahap dalam menganalisa data dengan algoritma a priori pada penjualan produk food dimulai dengan menyeleksi dan membersihkan data-data yang akan dianalisis. Kemudian dicari semua jenis item produk food yang ada di dalam transaksi penjualan. Selanjutnya dicari setiap item yang ada pada transaksi penjualan. Pada penelitian ini mengambil sampel 25 produk food yang lain-lain terjual selama 6 bulan. Dimulai bulan Agustus 2020 sampai bulan Desember 2018. Selanjutnya untuk mempermudah penelitian dibuat kode 25 produk food tersebut yang dapat pada tabel 1. Ini gambar tabel 1 produk foodnya. Nomor, kode food, dan nama minumannya.
Analisa pola frekuensi tinggi. Proses pembentukan C1 atau disebut dengan satu item set yang jumlah minimum support 30% itu merupakan perhitungan pembentukan satu item set. Seperti ini rumusnya. Hasil perhitungan minimum support untuk satu item set pada produk dapat dilihat pada tabel 2. Tabel 2-nya seperti ini. Item set, jumlah, dan supportnya. Proses pembentukan C2 atau disebut dengan dua item set yang berhitungan sebagai berikut. Hasil perhitungan minimum support untuk dua item set dapat dilihat pada tabel 4. Dari hasil perhitungan dua item set yang memenuhi minimum support 30% dapat dilihat pada tabel 5. Setelah semua pola frekuensi tinggi ditemukan, baru dicari aturan asosiasi yang memenuhi syarat minimum confidence dengan menghitung confidence aturan asosiatif A sampai dengan B. Minimum confidence 66%, confidence B, F 032, F 035. Confidence P, F035, F032. Dari kombinasi dua item set yang telah ditemukan dapat dilihat besar nilai support dan confidence dari calon aturan asosiasi seperti tampak pada tabel 6. Aturan asosiasi final. Berdasarkan dari calon aturan asosiasi pada tabel 6, maka yang memenuhi minimal support 30% dan minimal confidence 60% dapat dilihat pada tabel 7. Berdasarkan tabel 7, produk food yang paling sering dibeli secara bersama adalah roti Animo, roti botol, teh kotak, dan diketahui produk yang paling dibeli secara bersama tersebut. 3 perusahaan dapat meneliti apa kelebihan produk-produk tersebut dengan produk lainnya dan dapat menambah persediaan produk-produk tersebut di Kopsyahira. Pengolahan data dengan Tanagra. Pada Tanagra diinputkan parameter untuk minimum support dan nilai confidence association goal seperti pada gambar 2. Selanjutnya proses asosiasi final dengan mengklik kanan pada Februari kemudian klik execute pada gambar 3. Tampilkan hasil asosiasi final, klik kanan pada Februari kemudian klik view maka akan tampil hasil asosiasi final yang terlihat pada gambar 4. Dari hasil yang diproses dengan Tanagra menunjukkan hasil yang sama dengan perhitungan manual. Lanjut. Oke. Untuk bab penutup, berdasarkan hasil pengumpulan dan analisa data dalam penelitian ini, maka dapat diambil kesimpulan bahwa dengan menggunakan metode a priori dengan menggunakan Tanagra dapat membantu dalam mengetahui produk yang paling banyak terjual, yang pada akhirnya dapat digunakan untuk menyusun strategi penjualan dan dapat dilakukan promosi dengan melakukan kombinasi penjualan antara produk yang laku dengan produk yang kurang laku. Untuk membantu dalam menyusun strategi penjualan, selanjutnya dengan menggunakan metode a priori bisa menentukan produk yang kurang laku dan bisa memberikan solusi untuk meminimalis penjualan produk yang kurang laku dengan mengurangi jumlah pesanan produk tersebut. Oke. Referensi Badrul M 2016 algoritma asosiasi dan algoritma a priori untuk analisa dua data penjualan Jurnal Pilar Musa Mandri 121 sampai dengan 129 Husin AI dan Moyanisi F 2015 merupakan metode data mining analisis terhadap data penjualan pakaian dan algoritma a priori SNP halaman 45 sampai dengan 56. Kurniawati L Kusuma AE dan Dewansyah B 2019. Implementasi algoritma teori untuk menentukan persediaan server kompresor Journal of Computer Engineering System and Science 416 sampai dengan 9 https://doi.org 10.24.114 CISS.v4il.11.303 Kurnia di S dan Warnila AI 2017 implementasi data mining pada penjualan kecamatan menggunakan algoritma a priori Indonesian Journal on Computer and Information Technology 2.2.31 sampai dengan 9. Surya Brata S 2014 metodologi penelitian Jakarta PT Raja Grafindo Persada
Suyanto 2017 Data Mining untuk klasifikasi dan klasterisasi data Bandung Informatika Bandung. Baik Pak, hanya itu saja yang dapat kami saksikan. Lebih dan kurangnya kami mohon maaf dan kami akhiri dengan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Stop.